Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nadia Ubedillah dari Prodi PAI Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu media pembelajaran. Simak baik-baik ya teman-teman. Media pembelajaran adalah segala bentuk media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada siswa. Media ini dapat berupa gambar, audio, video, animasi, dan permainan, dan berbagai teknologi digital lainnya. Tujuan utama dari media pembelajaran adalah untuk membantu siswa dalam memahami dan mengingat materi pembelajaran dengan cara yang lebih efektif. Dengan menggunakan media pembelajaran, guru dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, membuatnya lebih interaktif, dan meningkatkan pemahaman konsep yang diajarkan. Nah, sekarang kita kembali ke pentingnya media pembelajaran. Apa sih pentingnya media pembelajaran? Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting teman-teman dalam pendidikan kontemporer. Berikut adalah beberapa alasan mengapa media pembelajaran itu sangat penting. Nah, yang pertama, memfasilitas pembelajaran aktif. Apa itu memfasilitas pembelajaran aktif? Media pembelajaran memungkinkan pengalaman belajar yang lebih aktif dan interaktif daripada metode pembelajaran tradisional. Ini dapat mencakup penggunaan gambar, video, audio, dan interaktif yang membantu siswa untuk terlibat dalam proses belajar. Nah, yang kedua, memfasilitas diversifikasi metode pengajaran. Setiap individu memiliki gaya yang berbeda-beda, teman-teman. Media pembelajaran memungkinkan guru untuk mengintegrasikan berbagai macam metode pengajaran, seperti visual, auditori, dan kinestetik untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Dan yang ketiga, meningkatkan retensi dan pemahaman. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan retensi informasi dan pemahaman siswa. Gambar, video, dan simulasi dapat membantu menyampaikan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Dan yang keempat, memfasilitas pembelajaran mandiri. Dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat belajar secara mandiri di luar kelas. Nah, mereka dapat mengakses materi pembelajaran melalui platform online atau menggunakan alat-alat pembelajaran mandiri seperti video tutorial, e-book, dan perangkat lunak pembelajaran. Kelima, menghadirkan realitas virtual dan simulasi. Media pembelajaran juga memungkinkan penggunaan teknologi canggih seperti realitas virtual dan simulasi. Ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konsep-konsep yang sulit dipahami secara langsung, seperti eksperimen yang paling berbahaya atau situasi keadaan darurat dalam kedokteran. Keenam, membuka akses pengetahuan. Dengan adanya media pembelajaran digital, akses terhadap sumber daya pendidikan tidak lagi terbatas oleh batasan geografis atau fisik. Nah, ini memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah. Nah, sekarang apa manfaatnya media pembelajaran? Manfaat dari media pembelajaran sangat beragam, teman-teman, dan meliputi berbagai aspek dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Apa itu?
Media pembelajaran ini memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan gambar, video, dan teknologi interaktif membantu menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, memperjelas konsep. Media pembelajaran membantu menyampaikan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih jelas dan mudah dimengerti. Nah, visualisasi seperti diagram, grafik, dan animasi dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik hanya mengandalkan teks saja. Nah, ini yang ketiga, meningkatkan retensi informasi. Apa sih dari maksud meningkatkan retensi informasi? Berbagai media seperti gambar, audio, dan video telah terbukti meningkatkan retensi informasi. Siswa cenderung lebih baik meningkatkan informasi yang disajikan dalam format multimedia daripada hanya teks biasa. Yang keempat, mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Setiap individu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda kan? Nah, media pembelajaran ini memungkinkan guru untuk mengintegrasikan berbagai macam metode pengajaran, sehingga dapat mengakomodasi gaya belajar yang beragam seperti visual, auditori, dan kinestik lainnya. Yang kelima, meningkatkan keterampilan teknologi. Dengan penggunaan media pembelajaran, siswa juga dapat mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan di era digital saat ini. Mereka belajar menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan platform online yang menjadikan bagian penting dari kehidupan modern. Yang keenam, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Media pembelajaran memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri di luar kelas. Mereka ini dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui platform online atau alat media pembelajaran mandiri lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan kolaborasi. Penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan kolaborasi antara siswa dan guru. Nah, misalnya penggunaan forum online atau platform kolaboratif memungkinkan siswa untuk berbagai ide. Nah, contohnya tuh kayak berdiskusi dan bekerja sama dalam mengerjakan sebuah proyek. Yang kedelapan, mengurangi keterbatasan geografis dan fisik. Media pembelajaran memungkinkan akses terhadap sumber daya pendidikan tanpa terkendala oleh batasan geografis atau fisik. Ini memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah. Nah, demikian teman-teman, media pembelajaran ini memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntunan dunia yang semakin digital dan global. Sekarang kita membahas perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran ini mengalami evolusi, teman-teman. Mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman akan kebutuhan pembelajaran yang lebih efektif. Beberapa perkembangan utama dalam media pembelajaran termasuk pergeseran ke media digital. Perkembangan pembelajaran awalnya terdiri dari buku teks dan materi cetak lainnya. Namun, dengan kemunculan teknologi digital, media pembelajaran ini beralih ke bentuk digital seperti aplikasi, perangkat lunak pembelajaran, dan platform daring. Terus peningkatan interaktivitas. Media pembelajaran ini telah menjadi lebih
interaktif dengan adanya teknologi, teman-teman. Siswa sekarang dapat berpartisipasi dalam simulasi permainan pembelajaran dan aktivitas interaktif lainnya untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dan selanjutnya itu kustomisasi dan personalisasi. Media pembelajaran saat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Dengan platform pembelajaran daring yang menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat siswa. Terus selanjutnya penggunaan big data. Analisis data telah menjadikan bagian integral dari media pembelajaran, teman-teman. Memungkinkan platform pembelajaran daring untuk memahami pola belajar siswa, memberikan rekomendasi yang lebih baik dan mempersonalisasi pengalaman pembelajaran. Yang selanjutnya pembelajaran berbasis game. Apa itu? Game based learning telah populer dalam media pembelajaran karena meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pemecahan masalah. Dan selanjutnya ini ke kolaborasi global. Teknologi memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru dari berbagai belahan dunia, memungkinkan mereka ini untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide dengan sesama pelajar di seluruh dunia. Nah, perkembangan ini menunjukkan adaptasi media pembelajaran terhadap perkembangan teknologi dan pemahaman tentang bagaimana manusia belajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan secara keseluruhan, teman-teman. Nah, sekarang kita ke pembahasan klasifikasi menurut para ahli. Klasifikasi pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteksnya. Berikut adalah beberapa klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, berdasarkan teknologi. Media tradisional termasuk buku teks, papan tulis, gambar-gambar, dan materi cetak lainnya. Media elektronik ini meliputi perangkat keras seperti proyektor, televisi, dan pemutar DVD. Media digital termasuk perangkat lunak pembelajaran, aplikasi mobil, platform daring, dan konten multimedia digital. Terus kita ke berdasarkan fungsinya, teman-teman. Berdasarkan fungsinya, media presentasi digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa seperti gambar, terus diagram dan video. Media instruksional dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep tertentu. Nah, seperti tutorial interaktif, terus simulasi dan permainan pembelajaran. Terus media evaluasi digunakan untuk mengukur pemahaman siswa seperti kuis online dan tes interaktif. Dan yang ketiga, berdasarkan keterlibatan siswa. Apa ini maksudnya? Media pasif. Siswa secara pasif menerima informasi seperti dalam presentasi berbasis slide atau video. Media aktif melibatkan partisipasi siswa seperti simulasi interaktif dan permainan pembelajaran, teman-teman. Terus berdasarkan sumber daya yang digunakan. Nah, media cetak. Materi cetak seperti buku teks, buku kerja, dan lembar kerja. Terus media audio termasuk rekaman suara dan lagu pembelajaran. Media visual meliputi gambar, grafik, diagram, dan video. Media digital dan
media digital termasuk perangkat lunak, aplikasi dan konten multimedia yang dapat diakses secara elektronik. Terus berdasarkan metode pengiriman. Nah, media konvensional pengiriman materi pembelajaran secara langsung seperti dalam kelas atau melalui media tradisional. Terus ini media berbasis teknologi, penggunaan teknologi untuk menyampaikan materi pembelajaran seperti melalui platform daring atau aplikasi mobil. Klasifikasi ini membantu para pendidik untuk memahami berbagai jenis media pembelajaran yang tersedia, teman-teman, dan bagaimana mereka dapat digunakan secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, mungkin segini penjelasan dari saya saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.